Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Harga cabai rawit di Mimika, Papua Tengah tembus Rp120.000 per kilogram. Menduga banyak sopir truk nakal yang mengantre BBM bersubsidi, SPBU di Merauke minta polisi bertindak. Majelis Rakyat Papua Selatan akhirnya menyelesaikan pleno penetapan hasil verifikasi keaslian bakal paslon gubernur. Harga cabai rawit di Pasar Sentral Mimika, Papua Tengah saat ini kembali naik. Kenaikan cukup tinggi dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram atau naik sekitar Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit ini disebabkan pasokan cabai rawit dari luar Timika berkurang. Sementara pasokan cabai rawit lokal juga tidak bisa memenuhi permintaan pasar sehingga memicu kenaikan harga. Nah, kiriman masuk toh tidak ada masuk. Kalau ada kiriman lagi ya paling harganya 190, 80, tapi ini kan tidak ada kiriman, tapi dia naik naik apa ini? Bukan Hercules. Kalau Hercules turun harga. Terus lokal tadi itu kita belikan 110. Lokal tadi. Tante jualkan sekarang per kilo? Kita jual 120. Sudah berapa hari ini Tante harganya? 2 hari kan? Iya, 2 hari. Tapi memang untuk pasokan lokal juga terbatas ya? Ini memang kurang juga, apalagi ini kan hujan terus tuh. Sementara itu harga cabai merah besar dan cabai merah keriting relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan. Untuk cabai merah besar saat ini harganya berkisar Rp100.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp80.000 per kilogram. Cabai merupakan komoditas penting dan dibutuhkan masyarakat Mimika, Papua Tengah. Biasanya kenaikan harga komoditas ini akan memicu kenaikan harga komoditas lainnya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Petugas SPBU di Merauke mencurigai ada pihak tertentu yang memicu antrian panjang kendaraan di SPBU hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas yang cukup parah di jalan sekitar SPBU. Salah satu pengelola SPBU yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Merauke memantau ada pihak tertentu, khususnya pengemudi truk, yang sengaja membeli BBM dalam jumlah besar untuk dijual kembali secara eceran. Albert yang sudah 2 tahun bekerja di SPBU ini mengamati banyak truk yang sama antre untuk membeli BBM di SPBU ini. Menurut Albert, truk tersebut hanya berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain walaupun menggunakan barcode. Ia mencurigai mereka berbisnis BBM secara ilegal. Nah, kalau penyebab antrian itu karena kendaraan yang tiap hari bolak-balik SPBU itu yang itu saja. Nah, itu yang bikin antrian tiap hari makin hari makin banyak. Nah, setelah kita lihat di lapangan itu macam trek atau roda 4 biasanya itu yang hari ini orang sudah ambil, besok ambil lagi. Nah, kasihan yang pekerja yang biasanya hanya 1 minggu 2 kali 3 kali masuk SPBU, itu yang kendala di situ. Bisa 2 hari 2 malam di antrian. Nah, kalau kita lihat di lapangan itu rata-rata kebanyakan mungkin orang ambil di SPBU ya sampai di luar atau jual lagi atau untuk pakai sendiri ya kita tidak bisa sampai di situ. Tapi dugaannya seperti itu ya. Nah, iya. Nah, kira-kira kalau dari sekian banyak ini sekian ratus mobil yang antri trek ini khususnya ya, kira-kira berapa persen yang memang menurut Anda yang memang betul-betul butuh itu utamanya solar? Kira-kira berapa persen dari kendaraan yang antri ini? Kalau dilihat dari untuk para pekerja yang betul-betul yang mencari untuk cari muatan itu, ya paling rata-rata mungkin 5% lah yang bisa dapat ini, yang untuk pekerja yang bisa dapat solar. Nah,
Yang lainnya itu 95%? Yang lain itu kayaknya rata-rata tuh orang yang biasa setiap hari bolak-balik SPBU. Pihak SPBU meminta polisi segera bertindak menyelidiki dugaan bisnis jual beli BBM ilegal yang dilakukan para pengemudi truk. Mereka membeli BBM dalam jumlah besar dan menjual secara ecer dengan harga yang tinggi, sementara pasokan BBM di Merauke sangat terbatas. Bila benar, perbuatan oknum pengemudi truk tersebut pantas dihukum karena merugikan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Sektor Pravi Manokwari, Papua Barat mengumpulkan puluhan tukang ojek di halaman Mapolsek Pravi Rabu kemarin. Tukang ojek sengaja dikumpulkan polisi karena mereka akan diberi pemahaman tentang tertib berkendara. Kanit Lantas Polsek Pravi Ibda Immanuel Arwam mengatakan tukang ojek mempunyai peran penting dalam dunia transportasi umum di Pravi, sehingga mereka harus patuh pada aturan. Pravi melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada para penjasa ojek dan juga masyarakat yang ada di wilayah Pravi. Dan hal ini kami laksanakan dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara yang ke-69, di mana karena wilayah hukum Pravi ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu kami selalu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah hukum Pravi biar mereka selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selain sosialisasi tertib lalu lintas dan tertib berkendara, polisi juga membagikan helm gratis kepada tukang ojek. Tentunya bukan hanya sekali atau 2 kali mengadakan sosialisasi. Tentunya mari kita tingkatkan dalam hal untuk keselamatan berlalu lintas, khususnya para penjasa ojek dan umumnya kepada masyarakat sekalian. Dan kami berharap adanya sosialisasi tersebut, para penjasa ojek ini bisa menjadi contoh atau panutan kepada masyarakat, sehingga dalam berlalu lintas atau pengendara tersebut bisa mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib, yaitu kepolisian, sehingga keselamatan kita semua bisa tetap terjaga. Polisi meminta tukang ojek memakai helm dan melengkapi seluruh surat kelengkapan berkendara. Saat ini banyak tukang ojek yang abai dengan keselamatan sehingga banyak kecelakaan pengendara tidak menggunakan helm. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Puluhan anak dari PAUD Arawi, distrik Manokwari mendatangi kantor Lantas Polres Manokwari. Kedatangan anak-anak ini untuk mengetahui seluruh rambu lalu lintas di jalan raya. Polisi mengedukasi anak sejak dini sehingga mereka mengenal rambu yang ada di jalan raya. Kasat Lantas Polresta Manokwari, Ibtu Nurfah Tajong, mengatakan kegiatan edukasi lalu lintas rutin dilaksanakan oleh Satlantas. Anak-anak sekolah ini kami rutin setiap minggu menyampaikan untuk ke TK-TK, PAUD-PAUD, untuk pendidikan masyarakat ini. Sejak dini kami memperkenalkan tentang lalu lintas, mungkin di sini mungkin cara pembuatan SIM-nya. Jadi anak-anak ini mereka keliling-keliling dari depan penjagaan sampai ke tempat pembuatan SIM di sini. Di sini juga ada ruang ujian teori sama tempat laga. Jadi mungkin kami menyampaikan ke anak-anak ini, adik-adik kita sejak dini, mereka mengenali lalu lintas ini seperti apa. Jadi untuk ke depan mereka bisa menularkan ke teman-temannya di sekolah maupun di rumah untuk lebih tertib berlalu lintas. Demikian. Harapannya bagaimana? Harapannya kami ya itu. Harapannya kami berharap Manokwari ini lebih tertib berlalu lintas. Anak-anak ini kita menyampaikan ke mereka biar lebih dari sejak dini mereka mengetahui dan lebih tertib, tahu tata cara berlalu lintas dan dapat mengedukasi ke yang lain, dapat menularkan tentang ilmu lalu lintas ini ke lingkungan sekitar dan di sekolah.
Kepala PAUD Arowi Manokwari, Regina Rumadas, mengapresiasi Satlantas Polresta Manokwari memperkenalkan anak-anak tentang rambu lalu lintas. PAUD Pidana 1 Arowi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan buat kami untuk anak-anak kesini untuk melihat secara dekat bagaimana ruang lantas dan juga ruang-ruang yang lain ada di bagian lantas. Kami di sini kami sangat senang karena ini menambah wawasan untuk anak-anak kami, mereka bisa lebih tahu secara dekat dan mereka bisa mengerti. Anak-anak juga melihat langsung proses pembuatan SIM. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Selama 3 hari, anggota Majelis Rakyat Papua Selatan berunding membahas asal-usul pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan. Para anggota mengecek ke seluruh masyarakat adat apakah dua pasangan yang akan maju dalam Pilkada November nanti benar-benar orang asli Papua sehingga bisa mengakomodir aspirasi masyarakat Papua. Perundingan ternyata alot. 3 anggota majelis yang seluruhnya adalah wanita melakukan walk out atau keluar dari sidang pembahasan. Kenapa kami bertiga tidak bersepakat kepada keputusan yang ditentukan hari ini? Karena ada 2 calon gubernur yang setelah dilakukan verifikasi faktual secara langsung, 2 bakal calon ini dalam kategori undang-undang Otsus pasal 1 ayat Pasal 20 ayat 1 yang bunyinya begini. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Jadi di sini ada 2 kelompok kategori. Jadi setelah dilakukan hasil verifikasi faktual membuktikan bahwa 2 orang tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam orang asli Papua, tetapi mereka dikategorikan ke dalam orang yang diakui yang pasalnya ini sudah. Dari 2 nama yang Ibu sebutkan, bisa disebut siapa Ibu yang Ibu tolak keaslian orang asli Papuanya? Bapak Dr. Apollo Sakampo dan Bapak Robus Baraka. Itu sudah dibuktikan dengan hasil faktual. Mereka datang mengklarifikasikan garis turunan tim. Dan itu sudah difaktual dan dibenarkan. Mereka memiliki surat pengakuan. Sekarang lembaga ini ya, kita harus pisahkan. Ada yang pengakuan, ada yang asli. Mereka 2 tidak bisa diaslikan dengan undang-undang. Kendati demikian, suara terbanyak majelis yang berjumlah 27 orang sepakat bahwa seluruh paslon yang mendaftar benar-benar asli orang Papua. Benar, tadi 27 orang, jadi 6 orang tidak hadir. Alasannya tidak hadir? All off? Iya. All off ya? Iya. Jadi itu untuk 4 paslon itu tetap semua keputusannya bahwa mereka adalah paslon Papua asli ya? Kami sudah ditetapkan karena melihat dari hasil verifikasi faktual dengan pembobotan hukum dari tenaga ahli, terus kami juga melihat ya tugas dan wewenang MRP terkait pemberian pertimbangan dan persetujuan itu kami tidak di luar daripada amanat undang-undang. Jadi kami mengikuti amanat undang-undang yang mana Otsus hadir di Provinsi Papua. Sementara di luar gedung pleno verifikasi, sekitar 150 warga Merauke berunjuk rasa. Pengunjuk rasa meminta MRP Papua Selatan bersikap transparan dalam menentukan apakah pasangan bakal calon gubernur dan wakilnya nanti benar-benar asli orang Papua. Pengunjuk rasa tidak ingin MRP dan KPU kong kali kong dalam menetapkan bakal calon gubernur Papua Selatan dan wakilnya mendatang. Kami tegaskan terkait dengan pleno yang akan dilaksanakan oleh MRP terkait hasil verifikasi faktual di lapangan
Dan pembahasan dari verifikasi kami minta secara terbuka harus disampaikan di tempat ini. Karena MRP bagian penting daripada kemajuan negeri ini. Kalau MRP kerjanya tersembunyi-sembunyi, tidak usah ada lembaga ini di sini. Kalau lembaga ini mau kerja di hutan, tinggal aja di hutan. Begitu. Ini orang kota yang tinggal dalam kota sini. Tujuan kami di sini jelas. Kami akan mengawal tiap langkah kerja MRP. Ini bagian terkecil yang menjadi puncak daripada rentetan semua kegiatan menuju ke pilkada nanti. Menuju ke pilkada dalam hal ini rekomendasi MRP. Polisi menjaga ketat aksi tersebut. Hadir di tempat ini, ya kita pada prinsipnya siap mengamankan tahapan-tahapan dari pembukaannya. Bolehkah apa menjadi tuntutan masyarakat melakukan demo hari ini? Dari aliansi ini menyampaikan bahwa mereka ingin sharing dengan MRP. Tapi kan saat ini kita MRP juga punya kegiatan, jadi silakan saja masyarakat kita mungkin menyampaikan aspirasi, persilakan sepanjang tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lain. Yang dimaksud sharing soal apa sih? Mungkin ada gambaran informasi dari tidak kepuasan, tidak adanya kepuasan terkait mungkin hasil yang nanti diterbitkan oleh pleno. Mungkin sampai saat ini kan belum ada keputusan. Ya, harusnya kita menunggu adanya keputusan baru mungkin menyampaikan. Rekomendasi hasil pleno Majelis Rakyat Papua Selatan saat ini sudah diserahkan ke KPU Provinsi Papua Selatan. KPU Papua Selatan menjadwalkan pleno penetapan calon pada 22 September 2024. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua mengajak umat beragama di tanah Papua untuk aktif dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Warga diminta memberikan hak suaranya dalam pencoblosan yang akan dilangsungkan pada 27 November mendatang. Clemens Taran juga mengimbau paslon tidak menjadikan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Datang pada saat pelaksanaan di tanggal 27 November, datangi TPS dan gunakan hak suara. Hindari golongan putih. Karena satu suara itu menentukan pembangunan bangsa, teristimewa di Provinsi Papua, di Kota Jayapura, tapi juga di setiap kabupaten, di 28 kabupaten. Jaga setiap rumah ibadah supaya steril dari praktek politik praktis. Rumah ibadah hanya dipakai untuk peribadatan. Saya selalu pakai istilah rumah ibadah itu digunakan untuk umat diantarkan masuk surga. Kakanwil menambahkan pilkada bukan sekedar agenda politik, tetapi menjadi momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin atau kepala daerah terbaik 5 tahun ke depan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Masyarakat Merauke sebentar lagi akan memiliki gubernur dan bupati baru beserta wakilnya yang akan memimpin provinsi termuda di Indonesia selama 5 tahun ke depan. Masyarakat berharap pilkada berjalan aman dan damai sehingga pemimpin yang baru bisa diterima seluruh masyarakat. Harapan yang sama juga disuarakan Forum Komunikasi Umat Beragama Merauke atau FKUB. Ormas ini berharap pilkada nanti tidak menimbulkan kerusuhan yang bisa merugikan masyarakat. Pertama, kami bergembira karena kami mempunyai provinsi baru. Dalam kegembiraan begitu kami membutuhkan pemimpin dan sekarang pemilihan. Maka tim penyelenggara, pihak penyelenggara KPU, Bawaslu dapat menyelenggarakan dengan baik, sudah siapkan dengan baik penyelenggaraan. Sekarang masyarakat kita bergembira karena kita mempunyai Provinsi Papua Selatan baru, kita butuh pemimpin yang baru. Maka pilihlah pemimpin yang baik, yang punya hati, yang punya kemampuan untuk yang jadi pemimpin untuk membangun wilayah Papua Selatan ini untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Daerah ini sudah aman, bagus.
dalam penilaian untuk tanah Papua, Papua Selatan itu menjadi tanah yang damai, area yang damai. Nah, damai ini tetap terjaga dari semua pihak, baik pihak keamanan, pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga adat, dan lembaga-lembaga gereja bersama-sama untuk menjaga tempat ini supaya daerah ini menjadi aman. FKUB meminta seluruh warga di Papua Selatan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama dan tidak mudah terpancing dengan isu provokatif berbau sara dan agama yang bisa memecah belah umat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan berhasil merebut medali 1 perak dan 1 perunggu dalam PON ke-21 yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Perolehan medali ini merupakan prestasi membanggakan bagi provinsi yang baru berdiri di Indonesia. Ketua kontingen PON Papua Selatan, Made Remang, mensyukuri perolehan medali ini karena persiapan yang sangat terbatas serta sarana dan prasarana olahraga yang sangat minim. Ya, PON Papua Selatan, ya kita bersyukur karena kita sudah dapat medali ya. Amin, amin. Ya walaupun kita mungkin masih pada posisi perak dan perunggu, akan tetapi itu kita syukuri dan tapi juga itu harus kita tingkatkan ke depan. Jadi mungkin banyak juga perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan supaya nantinya kita juga bisa dapat emas yang banyak, karena setahu saya Merauke ini atau Papua Selatan ini adalah gudang atlet khususnya untuk atletik. Harusnya kita ada minimal lah, akan tetapi ya tetap kita syukuri perolehan yang kita sudah peroleh sekarang. Menurut dia, dengan semangat yang tinggi, para atlet Provinsi Papua Selatan sudah memberikan yang terbaik. Provinsi Papua Selatan berhasil meraih medali perak dari cabang angkat berat dan 1 perunggu didapat dari cabang olahraga wushu. Provinsi Papua Selatan mengirim 28 atlet ke Aceh dan Sumatera Utara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bisnis ikan hias di Mimika, Papua Tengah cukup menjanjikan keuntungan yang luar biasa karena penggemar ikan hias cukup banyak dan jumlahnya terus bertambah. Peluang inilah yang dimanfaatkan Arni dan suaminya untuk menekuni bisnis ikan hias. Selama setahun terakhir, Arni dan suaminya membuka lapak ikan hias di sekitar pasar sentral Mimika. Mereka menjual beragam ikan hias seperti cupang yang saat ini penggemarnya cukup banyak. Harganya tidak terlalu mahal, sekitar Rp5.000 per ekor. Selain ikan cupang, mereka juga menjual ikan hias jenis lain dengan harga paling mahal sekitar Rp15.000 per ekor. Bahkan mereka juga menjual kura-kura yang saat ini mulai banyak penggemarnya dengan kisaran harga Rp50.000 per ekor. Selama berjualan ikan hias, pendapatan Arni dan suaminya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tidak menentu. Kalau itu biasa memang. Tapi ada saja lah. Ada. Untuk jenis ikan ini ikan-ikan apa yang paling mahal? Yang paling tinggi harganya? Cupang sih, kadang ikan koki. Tergantung ukurannya. Kalau cupang harganya menetap dia. Kalau koki kan ada yang kecil, ada yang besar juga. Kalau cupang 30-an. Kadang 25. Ini selain cupang apa yang dijual? Dan blowfish. Hah? Blowfish. Itu berapa harganya? 15. Terus apa lagi? Kalau moli-moli 10 ribuan. Sehari bisa sampai 300 ada? Kadang juga, kadang nggak nyampe. Kadang bisa lebih juga. Selain menjual ikan hias, Arni dan suaminya juga berjualan akuarium mini yang sudah dilengkapi dengan hiasan. Jumlah penjual ikan hias di Mimika cukup banyak. Meskipun demikian, harga ikan hias relatif stabil sehingga usaha ini cukup menguntungkan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.